Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam Bapak Ibu Saudara semua, atas kemurahan Tuhan kita sebelum berbaring tidur pada Sabtu malam hari ini tanggal 18 Januari 2025. Besok hari Minggu, harinya Tuhan, minggu yang ketiga di bulan Januari. 2 minggu lagi sudah saya katakan bahwa kita sudah memasuki di bulan yang kedua, bulan Februari. Waktu berjalan terus, hari, waktu, jam tidak pernah mundur. Terus berjalan melangkah maju. Demikian kita sama. Kita mau paralel melangkah maju bersama dengan Tuhan Yesus. Dan pada kesempatan malam hari ini, saya mau menyanyikan pujian. Kami memuji kebesaran-Mu, karena Tuhan begitu ajaib. Dia dahsyat, karena Dia adalah Tuhan, pencipta segala karya. Tanpa Tuhan tidak ada satu pun terjadi. Karena itu mari kita kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita tidak mau sia-siakan. Tapi kamu senantiasa ada di dalam firman Tuhan. Ini saya sebagai hamba Tuhan. Selalu saya menyampaikan firman Tuhan, saudara ya. Jadi supaya Bapak makin bertumbuh di dalam Dia. Makin sungguh-sungguh sama Tuhan Yesus. Atas kemurahan Tuhan, saya hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan dengan setia. Di dalam YouTube pagi malam. Supaya Bapak Ibu semangat di dalam Tuhan. Kita mau cinta Yesus. Saya sudah sering kali katakan, jangan jadi Kristen-Kristenan, tapi Kristen tenanan. Jadi anak Tuhan beneran, anak Tuhan sejati yang cinta Yesus. Anak Tuhan yang original, bukan palsu, tulen, asli. Ya, kita ciptaan Tuhan asli. Punya Bapa di surga, pencipta segala-galanya. Oh Tuhanku, bila ku terpesona, aku kagum Bapa, merenungkan ciptaan-Mu semua. Aku kagum, amazing, ku saksikan, haleluya, bintang buruh angkasa, haleluya, itu semua bukti tanda kebesaran-Mu Tuhan. Amin, haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Amin, haleluya, haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Amin, haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Amin, haleluya. Ajaib Tuhan. Amin, haleluya. Ajaib Tuhan. Amin, haleluya. Oh Lord, my God, when I know some wonder, amen, hallelujah, consider all the work thy hands have made. Amen, hallelujah. I see the stars, I hear the rolling thunder, amen, hallelujah. Thy power throughout the universe displayed. Amen, hallelujah. Then sings my soul, my Savior God to Thee. Amen, hallelujah. How great Thou art, how great Thou art. Amen, hallelujah. Then sings my soul, my Savior God to Thee. Amen, hallelujah. How great Thou art, how great Thou art, how great Thou art. Amen, hallelujah. Oh, when Christ shall come, we'll shout the acclamation and make me whole. What joy shall fill my heart. Amen, hallelujah. Then I shall bow in humble adoration
how great thou art. Amen, hallelujah. Then sings my soul, my Savior God, to thee. Amen, hallelujah. How great thou art. Amen, hallelujah. How great thou art. Amen, hallelujah. Then sings my soul, my Savior God, to thee. Amen, hallelujah. How great thou art. Amen, hallelujah. How great thou art. Amen, hallelujah. Dalam Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, amen. Dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi. Dari segala yang telah dijadikan, amin, haleluya, ajaib Tuhan, semua ciptaan Tuhan, ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, amin. Dalam tangan-Mu kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Tuhan, sucikan mulutku, pikiran dan hatiku, ampuni semua dosaku. Malam hari ini sebentar Bapa, sebelum kami berbaring tidur, kami rindu baca firman-Mu. Karena firman-Mu Bapa sumber kehidupan kami, firman-Mu sumber kebenaran, firman-Mu sebagai petunjuk jalan yang membawa kepada suatu kebenaran dan membawa kepada kehidupan kekal buat selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus, dan selamat malam sekali lagi. Satu malam hari tanggal 18 Januari 2025. Waktu begitu cepat. Kita sudah 2 minggu lebih, saudara ya. Sudah kita melangkah di dalam tahun yang baru di bulan Januari. 2 minggu lagi saya katakan sudah kita memasuki di bulan Februari, bulan yang kedua. Berarti makin mendekati kedatangan Tuhan. Mari kita mempersiapkan kedatangan Tuhan yang besar, pencipta langit dan bumi. Karena Tuhan berkata dalam Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, termasuk Bapak, Ibu, dan saya diciptakan oleh Tuhan. Dan saudara firman Tuhan. Dan tanpa Tuhan, tanpa Dia, tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Amin. Berarti tanpa Tuhan saya tidak bisa main gitar. Tanpa Tuhan saya tidak menyampaikan firman Tuhan. Tanpa Tuhan gak ada pendeta. Gak ada segala-galanya. Karena semua diciptakan oleh Dia. Oleh karena anugerah Tuhan. Oleh karena kita bersyukur sama Tuhan. Kita berterima kasih semua karena Tuhan Yesus. Biar makin hari kita mau cinta Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh ikut Yesus. Karena semua bersumber datang dari Tuhan Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca firman Tuhan di dalam kitab Kolose lanjutan. Setiap malam kita baca perjanjian baru. Besok hari Minggu, harinya Tuhan. Harinya Tuhan, mari kita semua beribadah kepada Tuhan. Dan kita cinta Yesus. Kita mau taat kepada firman Tuhan. Ya, jadi saya berkali-kali selalu saya berkata, karena saya mau taat, jadilah pelaku firman Tuhan. Karena Dia adalah Tuhan di atas segala-galanya.
Kolose pasal 1 ayat 15 sampai 23, demikian firman Tuhan. Keutamaan Kristus, ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang dicipta. Amin. Yang lebih utama dari segala ciptaan. Kita diciptakan, berarti Yesus lebih dari kita. Di atas segala-galanya. Yesus sempurna, maha segala. Ia adalah Yesus. Adalah gambar Allah. Dia adalah Tuhan, Bapak Ibu. Yesus Tuhan. Ngawur itu kalau ada orang yang bukan, kalau tidak ngaku percaya sama Tuhan. Kasihan sekali, saudara. Karena jelas kok Tuhan yang jelas. Dalam Yohanes 13 ayat 13. Yesus berkata kepada muridnya, waktu muridnya tanya, ada orang memanggil engkau guru dan Tuhan, benar gak? Maka Yesus berkata, benar, aku guru dan Tuhan. Coba ini saya mau baca. Yohanes 13 ayat 13. Kamu nyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Ini Yesus yang ngomong loh. Katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Maka kita berkata Tuhan Yesus Kristus, dia adalah guru dan Tuhan. Dia di atas segala-galanya, saudara. Ayat 16, karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan ada di bumi. Yang kelihatan, yang tidak kelihatan. Baik singgasana maupun kerajaan. Baik pemerintah maupun puasa. Segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Amin. Semua diciptakan oleh dia dan untuk Tuhan. Kita diciptakan untuk Tuhan. Saya bisa main gitar untuk Tuhan. Selalu memuji Tuhan. Mulut memuji Tuhan bukan untuk mengutuk, bukan untuk menghujat. Tetapi mulut untuk memuliakan Tuhan. Untuk Tuhan. Ia adalah ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Dan segala sesuatu ada dalam dia. Berarti kita ada di dalam Yesus. Harus ada di dalam Yesus. Jangan keluar dari Yesus. Seperti Efesus 6 ayat 10. Bahwa kita buatan Tuhan. Dalam Galatia, saudara. Saya mau baca supaya saya tidak salah, saudara, ya. Bahwa kita diciptakan di dalam dia. Ya, saya mau baca Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, kita buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Berarti kita diciptakan yang baru di dalam Kristus Yesus. Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ini hidup di dalam Yesus. Ya. Supaya kita ada di dalam dia, kata firman Tuhan. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Yang sulung, yang pertama bangkit antara mati. Sehingga yang lebih utama dalam segala sesuatu. Yesus satu-satunya, mana ada yang bangkit, so? Dalam dirinya. Nggak ada. Dari Nabi Adam sampai hanya Yesus. Kalau Lazarus, Yesus yang membangkitkan. Bukan Lazarus bangkit sendiri, so. Kalau Yesus bangkit sendiri. Karena dia adalah Tuhan. Ya? Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Seluruh kebenaran Allah diam di dalam dia, berarti dia adalah Tuhan. Dia adalah Allah. Seperti di dalam Wahyu, di dalam 1 Yohanes pasal 5. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu kasih firman Tuhan ya kepada saudara yang belum percaya sama Tuhan, kasih beberapa ayat ini, saudara. Karena dia memang adalah Tuhan. 1 Yohanes pasal 5 ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita. Anak Allah siapa? Itulah Yesus yang memberikan pengertian kepada kita. Dan supaya kita mengenal yang benar. Berarti di dalam Yesus kita mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar. Berarti kita di dalam Yesus sudah di dalam yang benar. Benar ini, saudara. Ini firman Tuhan. Di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar. Dan hidup yang kekal. Coba ini jelas. Saudara tolong garis bawahi semua ayat ini. Yesus adalah Allah yang benar. Dia adalah Tuhan, pencipta langit dan bumi. Dan di dalamnya ada hidup yang kekal. Karena Tuhan itu maha kuasa, maha hebat, maha dahsyat. Kuasa Tuhan tak terbatas. Maka kalau kuasa Tuhan tak terbatas, dia mampu untuk menjadikan dia sebagai manusia. Karena tak terbatas. Punya hak otoritas. Seperti kalau saudara punya uangmu segala-galanya. Hak saudara tuh mau ke luar negeri, mau beli barang, hak otoritas dalam kita. Apalagi Tuhan yang maha agung, maha sempurna. Kenapa kok jadi manusia? Kan manusia itu diciptakan sama Tuhan. Mohon maaf, Tuhan tidak mau jadi binatang. Mohon maaf ini. Padahal Tuhan berkuasa, mau jadi apapun berkuasa. Tapi Tuhan berkuasa dirinya menjadi manusia. Itu disebut Yesus. Dalam rangka supaya manusia bisa mengenal sesama. Itulah disebut Yesus. Dan ternyata Yesus dari bayi dia lahir supaya secara alamiah, secara kodrati, dan makin hari makin besar, berinteraksi pada usia 12 tahun di dalam bait Allah, berinteraksi dengan imam-imam, sampai imam pada bingung. Kok hebat, hikmatnya luar biasa. Dia ngerti firman Allah. Mereka nggak tahu bahwa Yesus adalah firman Allah. Wah, dahsyat.
Maka kita berterima kasih kepada Tuhan. Kalau kita bisa mengenal Tuhan Yesus adalah Allah yang benar. Dan di dalam Dia ada hidup yang kekal. Maka dikatakan dan oleh Dialah yang memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Ayat 20. Baik yang ada di bumi maupun ada di surga. Sudah Ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Kita diperdamaikan melalui pengaruh dahsyat. Rencana Tuhan sempurna, saudara. Dalam rangka supaya kita diselamatkan. Anugerah Tuhan. Wah, sungguh dahsyat. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah. Dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran. Seperti nyata dari perbuatan jahat. Sungguh dulu kita jahat. Dulu kita tidak mengerti. Dulu kita tidak berjalan di dalam terang Tuhan. Tapi melalui kehadiran Yesus terang dunia. Bulan yang lalu kita melaksanakan ibadah Natal. Supaya dengan tujuan sudah saya sampaikan. Supaya hidup kita baru di dalam Kristus. Supaya dulu kita yang jahat berubah menjadi anak Tuhan yang benar. Juga kamu yang dahulu hidup di jauh dari Allah. Dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatan jahat. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya. Untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercacat. Dan tak bercacat di hadapan. Amin. Kerinduan dari Tuhan Yesus supaya kita tidak bercacat celah. Karena kerinduannya berarti itu masuk surga. Karena di surga itu nggak ada barang najis, Bapak Ibu. Tidak ada barang keji. Tidak ada barang cacat. Barang orisinil. Barang yang sempurna bersama. Karena Tuhan Maha sempurna. Kenapa kok Tuhan mau memiliki kerinduan kita? Supaya kita tak bercela, tak bercacat. Supaya kita masuk surga. Karena di surga nggak ada. Makanya saudara bertobat. Tidak boleh ada dendam, dengki, benci. Perbuatan dosa, stop. Jadi kita saat ini sudah menuju jalan kepada kesempurnaan. Seperti dalam pujian, jalan dari Allah, jalan yang sempurna. Mari kita melangkah. Hari ini kita makin diubahkan, diperbarui. Seperti dalam Kolose pasal 3 ayat 10. Supaya kita diperbarui. Saya mau baca Kolose pasal 3 ayat 10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar. Menurut gambaran haliknya bahwa suatu hari kelak kita serupa dengan Kristus. Karena kita diciptakan serupa dengan Kristus. Gambaran haliknya. Kita makin hari makin dibentuk. Sebab itu kami harus bertekun dalam iman. Tetap teguh dan tidak bergoncang. Jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar. Dan yang telah dikabarkan seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayan. Amin. Melalui hambanya Rasul Paulus. Kita makin dekat dengan Tuhan. Karena Rasul dipakai sama Tuhan. Rasul Paulus diutus sama Tuhan menjadi Rasul. Dan saya percaya semua rencana Tuhan. Karena kita bersaudara dengan Rasul Paulus, saudara. Nanti kita berjumpa dengan Rasul Paulus di surga. Nomor 1, saya mau jumpa dengan Tuhan Yesus. Setelah jumpa dengan Yesus, tanya sama Yesus, Tuhan, mana Rasul Paulus? Diperkenalkan semua. Dalam roh kita menjadi satu roh. Otomatis nanti. Kita kenal dengan hamba-Mu Tuhan. Kenal dengan Abraham. Kenal dengan Ishak. Kenal dengan saya namanya sama-sama Yakob, saudara. Ya. Jadi kenal nomor 1 dengan Yesus. Dan kita makin cinta Tuhan Yesus. Kita memuji akan kebesaran Tuhan. Karena Dia dahsyat, Dia ajaib. Tidak ada pribadi lain dalam hidup kita. Hanya Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua diberkati sama Tuhan. Kami memuji kebesaran. Amin. Kita memuji akan kebesaran Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Amin. Haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin.
Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam. Sebelum berbaring tidur, mari kita mau berjaga dan berdoa. Berjaga artinya berpegang pada firman Allah, baca rajin firman Allah, supaya kita dapat kekuatan baru dan menjadi serupa dengan Kristus, karena Dia adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Suatu hari kerinduan kita berjumpa dengan Bapa di surga, selama-lamanya bahagia bersama Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel, puji Tuhan. Amin.